Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Satriana Satria. Di sini saya akan melanjutkan tutorial 16 pemetaan bayangan. Kata bayangan dasar mengandung kata bayangan menyiapkan render target dan matriks entity. Ini sisanya yang kita bakal pelajari. Kata bayangan dasar algoritma Fedormat dasar terdiri dari dua tahap. Pertama, adegan dirender dari sudut pandang cahaya. Hanya kedalaman setiap fragmen yang dihitung. Selanjutnya, adegan dirender seperti biasa, tapi dengan pengujian tambahan untuk melihat apakah fragmen saat ini berada dalam bayangan. Ini gambarannya. Merendering kata bayangan, dalam tutorial ini kita hanya akan mempertimbangkan lampu terarah. Lampu yang sangat jauh sehingga semua sinar cahaya dapat dianggap sejajar. Dengan demikian, rendering kata bayangan dilakukan dengan matriks proyeksi ortografis. Matriks ortografi sama seperti matriks proyeksi perspektif biasa, kecuali tidak ada perspektif yang dihitungkan. Objek akan terlihat sama baik jauh maupun dekat kamera. Di tutorial 14 ada tahu merendering pemandangan menjadi tekstur agar dapat diakses nanti di shader. Kami menggunakan tekstur kedalaman 1024 kali 1024 16 bit. 16 bit sudah cukup untuk kata bayangan, jangan ragu untuk berekspresi dengan nilai ini. Ini kandungannya. Materi yang digunakan itu menunjukkan pemandangan dari sudut pandang cahaya dihitung sebagai berikut. Ini kandungannya. Arah shader yang digunakan selama proses ini sangat sederhana. Shader vertex adalah shader raster yang hanya menghitung posisi vertex dalam koordinat homogen. Ini kandungannya hasil. Tekstur yang dihasilkan tampak seperti ini. Karena berat berarti jet kecil. Oleh karena itu, sudut kanan atas dinding berada di dekat kamera. Di sisi yang berlawanan, warna putih berada di jet sama dengan 1. Dalam koordinat homogen, jadi ini sangat baik. Menggunakan kata bayangan. Sekarang kita kembali ke shader biasa. Untuk setiap fragmen yang kita hitung, kita harus menguji apakah fragmen tersebut berada di belakang kata bayangan atau tidak. Ini kandungannya. Ini vertex kita sama seperti sebelumnya, tapi kita menggunakan dua posisi, bukan satu. GL posisinya adalah posisi titik puncak seperti yang terlihat dari kamera saat ini. Ini hasil jerawatnya. Berikut ini hasil kode saat ini. Dia beda ada di sana, tetapi kayaknya tidak dapat diterima. Jerawat bayangan. Masalah yang paling jelas disebut jerawat bayangan. Ini gambarannya. Perbaikan yang biasa dilakukan untuk hal ini adalah dengan menambahkan margin kesayangan. Kita hanya membuat bayangan jika kedalaman proyek saat ini. Sekali lagi dalam ruang cahaya benar-benar jauh dari nilai peta cahaya, kita melakukan dengan menambahkan bias. Dan ini lebih bagus. Bahwa karena bias kita antara tanah dan bumi menjadi lebih buruk. Trik yang lain mungkin berhasil atau tidak tergantung pada geometri Anda adalah dengan hanya merendering sisi belakang di peta bayangan ini maka kita untuk memiliki geometri khusus. Lihat bagian berikut, paper planning. Ini gambarannya. Paper planning yang sangat mudah diperbaiki dari saat geometri saintifik ini yaitu dua keuntungan. Pertama, ini memecahkan paper planning. Paper planning jika geometrinya lebih dalam daripada bias Anda sudah siap. Kedua, Anda dapat mengaksikan backstep ceiling saat merendering peta cahaya, karena sekarang ada poligon dinding yang menghadap cahaya yang akan menutupi sisi lain yang tidak akan dirender dengan backstep ceiling. Kekurangannya adalah Anda harus membuat lebih banyak segitiga 2 kali per bingkai. Alias, bahkan dengan kedua trik ini, Anda akan melihat bahwa ada alias pada batas bayangan. Dengan kata lain, satu pisau berwarna putih. Cara termudah meningkatkannya adalah dengan menggunakan tipe sample shadow menjadi sample shadow. Konsekuensinya adalah ketika Anda mengambil sample shadow, sekali perangkat keras akan mengambil sample tekstur
Eko yang berkata melakukan perbandingan semuanya. Pengambilan sampel position. Ini kodenya. Dan banyak N bukan sekali jika digunakan sama objek. Ini dapat menghasilkan hasil yang sangat baik. Rem sampel 7700.0 menunjukkan beberapa banyak sampel disebar. Ini gambarannya. Sampel pesan bersetara. Kita dapat menghasilkan angka cek dengan kode seperti ini menggunakan angka acak dalam kosong. Hijau penyelamatan awal lampu sorot ini kandungannya. Pengamatan pesawat menyebabkan sedikit perubahan-perubahan yang sehingga adalah mengubah matriks topografi menjadi matriks proyeksi. Lampu titik hal yang sama tetapi dengan petak kubus kedalaman. Petak kubus adalah sekumpulan map tekstur satu di setiap posisi kubus sebelum yang tidak diakses dengan koordinat UV standar tetapi dengan vektor 3D yang mengacu satu arah. Kombinasi beberapa lampu, optimasi prezoom, peta bayangan eksponensial, persetujuan cahaya peta bayangan bertingkat. Kesimpulan seperti ini Anda lihat Pseudomonas adalah subjek kompleks Platon periode. Saat ini tidak ada solusi yang sempurna dan ini hasilnya. Ini Pseudomonas. Nah ini hasilnya. Ada satu lagi dan satu lagi. Pseudomonas. Ini yang jerawat. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.